Pentakosta aslinya itu adalah orang Israel memperingati turunnya hukum Taurat Musa di Gunung Sinai, saudara. Tuhan itu atur semuanya, ya itu sepertinya kebetulan, tapi tidak ada yang kebetulan, saudara. Semua hari raya orang Israel itu sebenarnya bicara tentang karya Kristus. Ya, mulai dari Paskah, roti tidak beragi, buah sulung. Saudara, ada 7 hari raya besar, saudara. Paskah, roti tidak beragi, buah sulung itu hari raya yang hujan awal. Paskah itu bicara tentang kematian Kristus. Roti tidak beragi itu bicara tentang Yesus yang tidak beragi, yang tidak berdosa, itu mati. Ya, dikuburkan. Hari raya buah sulung itu hari raya Kristus dibangkitkan sebagai yang sulung dari antara orang mati. Mereka memperingati buah sulung, mereka mempersembahkan buah sulung, saudara, kepada Tuhan. Tapi itu sebenarnya tipologi gambaran daripada karya Kristus, saudara. Lihat Tuhan atur begitu luar biasa, tepat pada harinya, tepat pada waktunya, semuanya itu cuma bayangan dari apa yang digenapi oleh Kristus. Amin, saudara. Ya, 3 hari raya pertama udah digenapi, Pentakosta juga udah digenapi. Kristus naik ke sorga, Yesus naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk gerejanya, saudara. Dan masih ada 3 hari raya yang kita nantikan untuk digenapi, saudara. 4 hari raya pertama ini sudah digenapi. Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, dan Pentakosta. Dan ada 3 lagi, saudara, peniupan sangkakala. Kemudian hari raya pendamaian dan hari raya pondok daun. 3 ini bicara tentang apa? Peniupan sangkakala ditiup, Tuhan akan datang di awan-awan. Karya Kristus. Ya, hari raya pendamaian, saudara, itu bicara tentang pemberian upah. Ya, pemberian upah. Kemudian hari raya pondok daun itu bicara tentang pesta kawin anak domba. Nah, saudara tahu kalau 4 yang pertama digenapi, 3 yang terakhir itu juga masih akan digenapi. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa semua hari raya Israel itu sebenarnya itu gambaran tentang karya Kristus. Nah, hari ini kita memperingati hari raya yang keempat itu, saudara, Pentakosta. Apa yang dilakukan pada waktu itu, saudara? Saudara, saya akan mulai dari sini, saudara. Saya ingin bawa kita melihat hari ini, saudara, ya, kuasa pencurahan Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus, saudara. Dan hari ini saya akan bawa kita melihat, ya, tentang bahasa roh. Ya, seringkali ini menjadi kontroversi, saudara. Tapi saya ingin bawa kita melihat dan mengerti ini, saudara. Mari kita buka Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat. Pada satu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini sudah dia bangkit, saudara, ya. Dan menyuruh mereka tinggal di sana menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara, apakah murid-murid sebelum Yesus naik ke sorga, mereka sudah menerima Roh Kudus belum, saudara? Saudara, kalau perhatikan, ada satu peristiwa di dalam Yohanes pasal yang ke-20, pada waktu di loteng atas Yerusalem, saudara, pada hari pertama itu dia menampakkan diri, dia menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Saudara ingat kisah itu? Yesus berkata begini, sesudah berkata demikian, peace, shalom. Dia berkata apa? Ia menghembusi mereka dan berkata apa? Terimalah. Menurut saudara kira-kira murid-murid terima tidak? Atau Yesus cuma omong doang? Saudara, Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Murid-murid itu terima Roh Kudus. Dan inilah peristiwa, saya percaya ini kelahiran baru. Ya, kelahiran baru murid-muridnya. Itu bukan di loteng atas waktu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Tapi waktu mereka menerima Roh Kudus, mereka mengalami kelahiran baru. Saudara, kenapa mereka mengalami kelahiran baru sesudah Yesus bangkit? Karena kalau Yesus belum bangkit, tidak ada seorang pun yang bisa mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru itu hanya bisa dikerjakan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Karena harus ada darah yang tercurah. Betul ya, saudara? Harus ada darah yang tercurah, darah Yesus belum tercurah, saudara. Sehingga kebangkitan Kristus memberikan sebuah jaminan barang siapa yang percaya kepada dia dengan segenap hati, mengaku dengan mulut percaya dalam hati, maka Roh Kudus itu akan melahirbarukan orang itu. Orang itu akan mengalami menerima Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya. Amin, saudara. Ya,
Roh Kudus bukan cuma hinggap di luar, tapi tinggal dalam hidup orang percaya. Amin saudara. Ya, dan dia tinggal untuk berapa lama? Selama-lamanya. Dia tidak tinggal masuk keluar. Dia menjadi satu dengan kita. Dia menjadi guarantee, dia menjadi jaminan. Dia yang menyegel manusia roh kita yang sudah baru waktu kita dilahir barukan oleh dia. Ya. Nah, itu peristiwa kelahiran baru setelah Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Tetapi yang hari ini kita rayakan bukan sekedar peristiwa kelahiran baru, tapi dibaptis oleh Roh Kudus. Apa bedanya kelahiran baru dan dibaptis oleh Roh Kudus? Ya, sebenarnya lebih tepat dibaptis dalam Roh Kudus. Waktu kita percaya Tuhan, kita lahir baru, kita dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Coba kita lihat ayatnya di 1 Korintus 12. Sebab dalam satu roh, yaitu siapa? Roh Kudus, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi apa? Satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Roh huruf besar itu Roh Kudus, saudara. Nah, ini peristiwa kelahiran baru. Waktu kita percaya akan karya Kristus, kita menerima dengan hati sungguh-sungguh, Roh Kudus membaptis kita ke dalam satu tubuh, yaitu apa? Tubuh Kristus. Saudara menjadi anggota bagian dari tubuh Kristus. Amin, saudara. Ya. Tetapi ada satu peristiwa yang lain yang dinamakan dengan dibaptis dalam Roh Kudus. Saya kasih analoginya gini aja, saudara. Kalau saya minum air ada dalam saya atau di luar saya? Dalam saya. Kalau saya masuk dalam kolam renang, air itu bukan cuma di dalam saya. Air itu menguasai hidup saya. Roh Kudus itu bukan cuma tinggal dalam kita, tapi dia menguasai hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Kalau saudara orang percaya, di dalam diri saudara itu ada satu sumber mata air yang tidak pernah akan kering, yaitu dalam manusia roh kita. Di dalam manusia roh kita ini sumber segala sesuatu, saudara. Ya, tapi dia cuma akan jadi sumber di dalam kalau saudara tidak mengalami dibaptis. Tapi kalau dia mengalir terus keluar, dia bukan cuma di dalam, dia akan mengalir sampai buat dia menguasai hidup saudara dan saya. Firman Tuhan di dalam Yeskiel disuruh ukur pakai tongkat. Waktu dia keluar ukur 1000 hasta, airnya cuma di kaki. Itu jadi dari bait suci itu ada air mengalir. Disuruh ukur lagi 1000 hasta lagi, udah sampai di lutut. Disuruh ukur lagi, airnya sampai di pinggang. Dan waktu disuruh ukur lagi, airnya udah jadi seperti sungai yang besar, yang tidak bisa orang berjalan lagi, yang bisa buat orang berenang. Kalau airnya masih di mata kaki, air itu tidak menguasai hidup orang itu, betul ya? Saudara bisa tenggelam, bisa tenggelam oleh air di mata kaki, bisa tidak, saudara? Kalau cuma sepinggang belum bisa. Ini yang saya mau bawa kita melihat ini. Tuhan itu begitu luar biasa. Dia berikan kita seorang pribadi, Roh Kudus. Dia adalah penolong, ya. Dan Tuhan ingin kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Saudara tahu di bawah hukum Taurat, waktu hukum Taurat diberikan, manusia berfokus dengan kekuatan dirinya sendiri. Manusia selalu andalkan kekuatan dirinya sendiri untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Dan saudara, Tuhan tidak mau seperti itu, saudara. Kalau kita andalkan kekuatan diri kita sendiri, pakai semua cara untuk bisa melakukan, Tuhan tidak suka, saudara. Yang paling Tuhan benci adalah dosa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Amin, saudara. Itu dosa yang paling besar waktu kita andalkan kekuatan diri kita sendiri. Makanya waktu di Gunung Sion, perjanjian baru dibuat, Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Supaya apa? Supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Karena dia bukan cuma tinggal di sorga, tapi dia berikan kita seorang penolong yang selalu menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Ya. Dan dia bukan cuma hanya mau tinggal dalam hidup kita, saudara. Roh Kudus itu bukan cuma mau tinggal dalam hidup kita. Apa gunanya kalau dia cuma tinggal dalam hidup kita? Hidup kita tidak punya
dampak apa-apa, tapi dia juga mau menjalankan hidupnya melalui kita semua. Amin, saudara. Maka kita dibuat supaya kita tergantung sama dia. Itulah fungsi Roh Kudus ada dalam hidup kita, saudara. Nah, jadi kita mengerti perjalanan hidup kita lahir baru, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Tapi baptisan Roh Kudus, ya, dibaptis oleh Roh Kudus, itu di Kisah Rasul 2, coba kita lihat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka ini siapa? Murid-murid. Ya, jadi mereka udah ngalami kelahiran baru, tapi penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus, lebih tepatnya dibaptis dalam Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, salah satu tanda dipenuhi atau dibaptis oleh Roh Kudus adalah mulai berkata-kata dengan bahasa lidah. Coba kita buka Kisah Rasul 19. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi? Jadi mereka orang percaya bukan? Tapi kenapa Paulus tanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Sebenarnya bukan sekedar menerima Roh Kudus, sudahkah kamu menerima baptisan Roh Kudus? Akan tapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah dengar bahwa ada Roh Kudus. Mereka percaya Yesus, tapi mereka tidak sadar akan Roh Kudus. Roh Kudus udah tinggal dalam hidup mereka, tapi mereka tidak sadar bahwa Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Makanya pentingnya kita ada pengajaran, kita mesti belajar supaya kita tahu. Ya, kadang-kadang kita udah alami, tapi kita belum tahu itu, saudara. Seringkali kita alami dulu, tapi baru kita pengenalannya belakangan. Tapi ada juga yang pengenalan dulu, baru alamin. Tidak masalah, saudara. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata pada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat yang kelima. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah apa? Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Mereka percaya tapi mereka belum dibaptis Roh Kudus. Tapi ada juga yang mengalami satu kali, ya, Kisah Rasul pasal yang 10 ayat 44, coba kita lihat. Ketika Petrus sedang berkata demikian, berkata apa? Dia beritakan Injil, dia beritakan hanya dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Waktu Petrus beritakan itu, maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang ini siapa? Ini orang-orang bukan orang Yahudi, saudara. Ya, ini Cornelius dan kelompoknya. Mereka bukan orang Yahudi. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat apa? Bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam apa? Bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah membaptis orang-orang dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Jadi mereka menerima satu kali satu paket. Lahir baru, langsung mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi ada orang yang menerima kelahiran baru duluan, kemudian baptisan Roh Kudus belakangan. Saya salah satunya itu, saudara. Saya mengalami kelahiran baru secara radikal, saudara. Saya tidak mau bertobat, tapi waktu saya datang ke sebuah ibadah, pujian penyembahan dinaikkan, tiba-tiba saya dijamah oleh Roh Kudus. Saya baru tahu itu, saudara. Ya, seketika itu juga keterikatan saya dilepaskan waktu saya lahir baru, saudara. Ya, keterikatan akan narkoba dan semua yang lain lepas saat itu juga. Saya terikat dengan rokok juga, satu hari bisa berapa bungkus, tapi detik saya terima Tuhan, saya ngalami zaman Tuhan lahir baru, detik saat itu juga, itu lepas, saudara. Saya baru tahu itu adalah anugerah, kasih karunia, perubahan yang bukan oleh karena kekuatan saya. Tuhan yang kerjakan itu buat saya. Tapi saya belum ngalamin baptisan Roh Kudus. Saya lihat orang-orang yang lain, mereka mendapatkan
karunia bahasa roh. Saya juga minta Tuhan. Tuhan kalau yang lain dapat, saya minta Tuhan. Saudara, kalau saudara mau, kita tinggal minta sama Tuhan. Dia adalah Bapa yang memberikan itu buat kita. Amin saudara? Ya, saya minta sama Tuhan. Tidak instan saya langsung dapat. Saya terlibat dalam tim praise and worship waktu itu. Nah, ketika itu Ibu Gembala mengumpulkan semua tim praise and worship dan kemudian ditanya siapa yang mau menerima karunia bahasa roh dengan dibaptis Roh Kudus. Kemudian diajak kita nyembah bersama. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saya ngalamin itu saudara. Saya dapatkan itu. Ya, saya ngalami pengalaman itu. Tuhan taruh perkataan itu, tapi saya mesti perkatakan itu. Dan Tuhan buat lidah saya bisa ada bahasa-bahasa yang baru. Dan saya alamin itu saudara. Sehingga saya bilang ini bukanlah sesuatu yang tidak saya alami. Karena saya sendiri ngalamin. Tapi saya ngalami kelahiran baru saya ngalamin yang namanya baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Nah, saya ingin bawa kita melihat hari ini, apa sih kegunaannya ya kita memakai bahasa roh yang Tuhan kasih buat kita. Nah, ini Paulus katakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Ya, jadi saudara, kalau kita berdoa dengan bahasa roh, itu bukan pikiran kita yang berdoa, pikiran itu letaknya di jiwa saudara. Tapi roh kita yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa. Akal budiku tidak turut berdoa. Akal budi itu apa? Akal budi itu di jiwa saudara. Ingat tubuh kita ini terdiri dari 3, coba tampilkan gambarnya. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah saudara, kita ini manusia ini seperti ini saudara. Kita yang sesungguhnya itu adalah roh. Saudara dan saya ini adalah manusia roh. Cuma kita punya jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Semuanya itu di jiwa. Dan kita tinggal di dalam tubuh. Ini warisan Adam. Nanti kita akan tinggal di bumi. Yang dari tanah kembali kepada tanah. Tapi kita yang sungguhnya bukan tubuh ini saudara. Kita ini adalah manusia roh. Waktu saudara lahir baru, roh saudara ini diganti sama Tuhan dengan yang baru dan dimeteraikan, disegel dengan Roh Kudus. Itu bagian hidup kita yang sempurna. Bagian hidup saudara dan saya yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu disitulah Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu. Cuma masalahnya kan kita belum nikmati, sekalipun itu kita sudah dalam kita. Makanya, ya hari ini kita akan belajar bagaimana ya bahasa roh itu bisa mengaktifkan, ya membuat apa yang Tuhan sudah kasih itu bisa dimanifestasikan dalam hidup saudara dan saya. Nah saudara, mari kita lihat, ada berdoa dengan bahasa roh, roh saudara yang berdoa. Tapi kalau berdoa dengan akal budi yang berdoa. Jadi apakah yang harus aku perbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, ini kata Paulus. Paulus berdoa tidak dalam bahasa roh. Paulus berkata, aku akan berdoa dengan rohku. Tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Ya, berdoa dengan akal budi itu apa? Ya berdoa dengan bahasa yang kita mengerti. Bahasa Indonesia kah, mau bahasa Kupang kah, pokoknya bahasa yang kita mengerti, itu berdoa dengan akal budi. Tapi berdoa dengan roh, itu saudara tidak mengerti saudara, karena roh saudara yang berdoa. Itu suatu rahasia, itu suatu misteri. Dan Paulus katakan, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Jadi akan menyanyi dan memuji. Menyanyi dan memuji dengan roh. Bisa tidak saudara? Bisa. Dan Paulus lakukan itu saudara. Dia menyanyi dan memuji dengan roh. Tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Dengan bahasa yang bisa dimengerti. Jadi bahasa roh itu ada atau tidak saudara? Ada. Aku mengucap syukur kepada Allah. Kenapa Paulus mengucap syukur? Bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada apa? Kamu? Paulus bicara dengan siapa ini saudara? Orang siapa? Jemaat di mana? Korintus. Saudara tahu jemaat di Korintus? Ini jemaat yang ngeroh. Karunia-karunia roh itu semuanya ada di situ saudara. Makanya kalau Paulus bicara tentang karunia roh itu banyak di jemaat di Korintus. Karena apa? Di jemaat di Korintus semua karunia roh itu ada. Tapi juga mereka hidup dalam dosa.
Ya, tapi karunia-karunia roh bekerja. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Jadi bukan untuk membangun manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh Kudus ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bahkan dia sendiri tidak tahu dia doa apa, saudara. Ya, bahkan dia tidak tahu. Karena roh yang di dalam dia itu yang berdoa. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Jadi kalau bernubuat itu mesti pakai bahasa yang dimengerti. Ya. Itu karena untuk membangun yang lain. Bernubuat bukan lubuat. Kadang bisa dibuat-buat, tidak saudara ya. Bernubuat itu artinya membangun. Jadi nubuatan itu harus membangun, menasehati dan menghibur. Kalau nubuatan itu menghakimi, menjatuhkan, itu bukan nubuat, itu lu buat-buat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun apa? Dirinya sendiri. Kenapa saudara perlu dibangun dirinya? Karena seringkali kita lemah. Tuhan itu luar biasa, saudara. Tuhan kasih kita sebuah senjata. Dia bukan hanya kasih kita pribadi Roh Kudus, kita tidak tahu bagaimana cara pakainya. Kita tidak tahu bagaimana cara mengaktifkannya. Tapi kita ini seringkali lemah. Kita seringkali tidak mampu. Kita seringkali tidak kuat. Makanya dia kasih Roh Kudus. Dia kasih Roh Kudus bukan cuma pribadi, tapi dia kasih toolsnya bagaimana mengaktifkannya dengan bahasa roh. Waktu kita berbahasa roh, roh kita yang berdoa. Kita sedang membangun diri kita sendiri. Amin, saudara. Kita membangun diri kita sendiri supaya apa? Supaya kita bisa kuat. Dan saya percaya ini senjata yang Tuhan kasih buat kita. Untuk kita pakai. Makanya bukan hanya kita waktu pertemuan di gereja seperti ini kita pakai. Ya saudara boleh pakai menyembah Tuhan. Berbahasa roh tidak salah. Paulus berkata jangan larang orang berbahasa roh. Itu tidak masalah. Tapi yang lebih utama waktu engkau ada di rumah, waktu engkau sedang dalam mungkin engkau sedang berjalan, engkau sedang bekerja, engkau bisa pakai itu, saudara. Pakai itu untuk bangun dirimu sendiri. Supaya engkau kuat, saudara. Supaya saya kuat. Amin, saudara. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, keluhan-keluhan tidak terucapkan juga keluhan-keluhan yang tidak bisa dimengerti. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan ini apa, saudara? Kelemahan ini bisa juga kelemahan kita di dalam jiwa kita. Waktu jiwa kita sedang down, waktu jiwa kita sedang lemah, waktu jiwa kita sedang terganggu, terintimidasi, ya. Pernahkah saudara ngalamin stres, depresi, saudara tertekan jiwa saudara? Pernah tidak, saudara? Sampai saudara tidak tahu bagaimana harus berdoa, saudara tidak tahu harus berdoa apa. Waktu saudara ngalamin masalah, saudara tidak tahu saudara mesti berdoa bagaimana, sudah kehabisan kata-kata. Nah, Tuhan itu kasih kita seorang penolong. Karena kepada kita, Allah menyatakannya oleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, katakan segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi gini, saudara, Roh Kudus itu yang tahu. Dia kenal diri saudara, dia tahu persoalan saudara, dia tahu masalah saudara lebih daripada kita tahu persoalan kita, masalah kita. Amin, saudara. Dan dia tinggal dalam hidup saudara, tapi dia juga tahu jawaban itu apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan sediakan buat hidup saudara dan saya. Nah, kadang-kadang kita dalam keadaan yang tidak mampu lagi berdoa. Kadang-kadang kita tidak tahu harus berdoa seperti apa. Roh Kudus yang ada dalam kita, dia tahu hal-hal yang tersembunyi sekalipun yang kita tidak mengerti. Dan waktu kita berdoa dalam bahasa roh, saudara tahu, itu bahasa rahasia. Itu bahasa yang tidak dimengerti oleh iblis.
Dia tinggalkan kita seorang penolong, bahkan dia kasih kita senjata untuk kita bisa pakai itu, yang tidak dimengerti oleh musuh kita, yang tidak dimengerti oleh lawan kita. Dan kita pakai itu, dia berdoa bagi kita dalam bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Untuk apa? Untuk mengambil apa yang jawaban yang Tuhan sudah siapkan untuk dimanifestasikan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin saudara sedang sakit, saudara tidak tahu bagaimana harus berdoa. Saudara tidak harus langsung datang ke pendeta, ya, atau siapapun. Saudara pakai itu, saudara. Saudara berdoa, karena bukan saudara yang berdoa. Kalau pendeta doa mungkin bisa salah, saudara. Dia tidak tahu segala sesuatu. Tapi kalau Roh Kudus yang berdoa buat saudara, dia tahu diri saudara, dia kenal diri saudara, dia tahu apa yang Tuhan sediakan buat hidup saudara lebih baik, saudara. Amin, saudara. Amin. Jadi waktu kita pakai itu, saudara, kita berdoa. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh Kudus, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula tidak ada yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam diri saudara dan dia yang berdoa bagi saudara, kira-kira doanya manjur tidak, saudara? Doanya tepat tidak, saudara? Amin, saudara. Ya, waktu kita berdoa pakai itu. Bahasa roh, doa. Saudara tidak mengerti apa yang saudara doakan, tidak apa-apa. Tapi Roh Kudus dalam diri saudara berdoa buat saudara dalam bahasa-bahasa yang saudara tidak mengerti. Sehingga apa? Kita kembali ke Roma pasal yang ke-8 tadi. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Bukan maksud kita, ya, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang. Jadi Allah tahu tidak maksud Roh Kudus berdoa? Tahu, kita tidak tahu, tapi Allah tahu maksud roh berdoa, yaitu Roh Kudus berdoa sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang. Siapa orang-orang kudus? Saudara dan saya. Amin. Ya, apa yang didoakan sesuai dengan apa yang dia tahu tentang hidup saudara. Lebih daripada kita tahu tentang diri kita. Baru muncul ayat 28. Kita tahu sekarang. Tahu dari mana, saudara? Karena ada ayat di atasnya, betul? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana Allah turut bekerja? Kalau konteksnya ayat ini adalah waktu engkau berdoa dengan dalam roh, waktu engkau berdoa dalam roh, Roh Kudus berdoa buat saudara, sehingga apa, saudara? Apapun situasi yang saudara hadapi, apapun keadaan yang saudara hadapi, Roh Kudus bisa ambil segala sesuatu. Dia bisa bekerja di belakang layar untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Amin. Ayat ini tidak terpisah sendiri, saudara. Paulus berkata itu karena ada ayat sebelumnya. Kita tahu sekarang. Bagaimana kita tahu? Karena Roh Kudus berdoa buat kita dalam bahasa-bahasa yang tidak terucapkan atau yang tidak dimengerti. Waktu engkau berdoa, roh saudara yang berdoa dalam bahasa rahasia. Waktu roh saudara berdoa, saya tahu itu doanya doa yang sempurna, saudara. Doa yang sempurna. Dan itu membuat Tuhan itu bekerja di belakang layar. Ya, saudara tahu ini ayat ini kata groaning, kata keluhan itu muncul cuma 2 kali di dalam perjanjian baru. Kisah Rasul 7 ayat 34, coba kita baca. Ini muncul 1 kali di sini, cuma 2 kali, saudara. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan. Kata keluh kesah itu groaning. Ya, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan. Ini khotbah Stefanus waktu dia sebelum dirajam. Bicara tentang orang Israel pada waktu itu. Mereka sedang berkeluh kesah. Mereka sedang groaning, mereka sedang berteriak. Ya.
dalam bahasa yang tidak dimengerti. Aku telah turun untuk melepaskan mereka, karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Saudara lihat, ini adalah perkataan yang dikutip oleh Stefanus dari Keluaran pasal yang kedua. Coba kita buka. Lama sudah itu matilah Raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Kata berseru-seru ini mereka mengeluh, ada keluh kesah. Ya, ini yang dikutip sama Stefanus, saudara. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Tidak disebutkan bahwa mereka datang kepada Tuhan. Cuma mereka itu mengeluh, mereka berkeluh kesah. Tapi itu luar biasanya Tuhan, saudara ya. Inilah yang Tuhan mau tunjukkan. Bahwa inilah anugerah, saudara. Kadang-kadang kita tidak tahu kita berdoa seperti apa. Allah mendengar mereka mengerang. Nah, kata mengerang ini dikutip sama Stefanus. Nah, coba tampilkan bahasa aslinya. Kata stenakmos, katakan stenakmos. Ini groaning, ini adalah mengeluh. Ya, cuma 2 kali. Yang satu di Stefanus, yang satu lagi di Roma 8 itu. Waktu seorang berdoa itu. Ya, dia tidak tahu bagaimana dia harus berdoa. Nah, ini dikutip dari Perjanjian Lama. Kisahnya adalah, kita kembali ke Keluaran tadi, dan mereka berseru-seru, tidak dikatakan mereka berseru pada Tuhan. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira Tuhan tuh tahu tidak mereka dalam masalah? Ternyata di sini kuncinya, saudara. Ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang. Waktu mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada apa? Perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan apa perjanjian Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub? Perjanjian Abraham Tuhan dengan Abraham, Ishak adalah perjanjian kasih karunia. Abraham, Ishak dan Yakub mendapatkan perjanjian kasih karunia dari Tuhan. Abraham dibenarkan bukan karena apa yang dia buat, bukan karena dia baik. Kapan Tuhan itu mengingat perjanjiannya? Pada waktu bangsa Israel itu mengerang. Itu buat Tuhan ingat perjanjiannya. Apakah Tuhan lupa sama perjanjiannya? Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah lupa. Nah, kalau kita tarik dalam konteks kita hari ini, sebenarnya waktu saudara mengerang, saudara berdoa dalam bahasa roh, itu bukan buat Tuhan ingat akan perjanjiannya, tapi buat saudara ingat akan perjanjian yang Tuhan buat saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi waktu saudara berdoa bahasa roh, saudara diingatkan sama Tuhan, sama Roh Kudus akan perjanjian kasih karunia yang Tuhan buat hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Amin, Roh Kudus akan ingatkan itu. Roh Kudus akan ingatkan perjanjian kasih karunia yang dibuat oleh Tuhan buat hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil, ini nubuatan, saudara. Oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan bicara kepada bangsa ini. Ini nubuatan tentang Pentakosta. Dia yang telah berfirman pada mereka, inilah apa? Tempat perhentian. Berilah perhentian pada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Saudara lihat, orang-orang yang berlogat ganjil, ini bicara tentang apa? Ini bahasa roh. Waktu orang-orang itu berlogat ganjil, firman yang keluar adalah apa? Ini tempat perhentian. Ini tempat peristirahatan. Ini tempat buat orang-orang yang lelah. Waktu engkau lelah, waktu engkau dalam keadaan susah, waktu engkau pakai itu, bahasa roh itu membuat engkau bisa rest. Engkau bisa beristirahat. Engkau ada kekuatan. Amin, saudara. Kalau Tuhan kasih ini senjata buat hidup saudara, kenapa kita tidak pakai? Amin. Dan iblis mau kacaukan ini, saudara. Ya, dibuat jadi kontroversi. Memang disalahgunakan. Ada orang-orang yang pakai ini ya untuk buat jadi kontroversi, ya, buat jadi heboh, jadi kadang ibadah jadi menjadi sesuatu yang kacau. Saudara, Roh Kudus itu tidak pernah kacau, saudara. Roh Kudus itu tertib. Kalau saudara sampai tidak bisa mengendalikan diri dan bilang dikatakan dikuasai Roh Kudus, jangan-jangan itu bukan Roh Kudus. Itu roh yang lain, saudara. Roh Kudus itu tertib. Amin.
Saudara mau pakai kapan saja bisa. Saudara tidak mau pakai juga tidak apa-apa. Kalau roh jahat dia akan rasuk saudara, saudara dibuat diikat sama dia. Saudara harus, tapi Roh Kudus itu adalah roh yang gentle. Roh yang tidak pernah paksa. Kalau kita datang sama dia kita minta, kita tahu dia kasih kita kuasa. Ya, Roh Kudus turun atas hidup kita untuk kita menerima kuasa, menjadi saksi. Untuk menghadapi tantangan. Kadang-kadang kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Kadang-kadang kita dalam keadaan situasi yang sulit, Tuhan tahu. Apalagi menghadapi situasi akhir zaman, banyak tantangan, keadaan semakin buruk, dunia semakin gelap. Tuhan tahu dan Tuhan sudah kasih senjatanya buat hidup saudara. Pribadi Roh Kudus. Tapi bagaimana saudara pakai itu? Kadang-kadang saudara tidak mampu. Saudara tinggal pakai itu. Bahasa roh, pakai itu. Itu mengaktifkan apa yang dalam manusia roh saudara itu. Tembus sampai ke jiwa, bahkan tembus sampai ke tubuh saudara. Kadang-kadang kita tidak mampu. Bagaimana saudara? Bagaimana Tuhan? Roh Kudus itu akan berdoa buat saudara dalam kelemahan. Kelemahan kita, bukan kelemahannya dia. Kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Dia yang berdoa buat kita kepada Bapa. Amin saudara.